Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Balkisani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Apa sih itu teori belajar konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik itu merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan untuk menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi teori ini lebih menekankan seorang siswa untuk berpikir secara mandiri guna upaya untuk menemukan sendiri kompetensinya untuk mendapatkan pengetahuan atau teknologinya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Jadi dalam proses pembelajaran pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya atau mengemukakan argumennya dengan bahasa sendiri untuk berpikir kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan hidup belajar yang kondusif. Nah, jadi kita akan menjelaskan lagi pengertiannya, apa hakikat pembelajaran konstruktivistik itu oleh Brooks dan Brooks dalam The Gang mengatakan bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Intinya tidak selalu berubah. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar berarti menata lingkungan agar si belajar termotivasi, agar si belajar tertarik dalam menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini, maka si belajar akan memiliki pemahaman yang lebih berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalamannya sendiri. Dia akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda tergantung pengetahuan pada pengalamannya sendiri dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasinya, atau perspektif itu pandangan yang dipakai dalam menginterpretasikannya. Jadi ini dia teori konstruktivistik menurut Brooks and Brooks. Teori ini lebih menekankan perkembangan dan pengertian yang mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua, tetap saja tidak akan berkembang pengetahuannya. Berarti usia itu tidak memandang perkembangan, tidak memandang pengetahuan seseorang. Jadi, suatu pengetahuan itu dianggap benar bila pengetahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau memecahkan argumen atau fenomena yang sesuai. Pengetahuan ini tidak ditransfer begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan juga bukan sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang berkembang terus-menerus. Dalam proses ini, keaktifan seseorang sangat menekankan perkembangan pengetahuannya. Jadi, menurut teori belajar konstruktivistik itu, proses keaktifan seseorang itu sangat penting dan sangat menentukan perkembangan pengetahuan diri seseorang tersebut. Pemahaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Meita Herliana. Oke, perkenalkan nama saya Meita Herliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teori ini. Nah, tujuan dari teori ini yang pertama adalah memotivasi siswa bahwasanya belajar itu penting bagi diri dia sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus memotivasi siswanya gitu, bahwasanya belajar itu penting untuk diri kamu gitu. Nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Nah, kita sebagai seorang guru itu ketika menjelaskan suatu materi harus tahu tuh
materi itu harus membuat siswa memiliki ide bagaimana caranya bertanya kepada kita tentang materi tersebut, sehingga materi itu muncul pada diri dia sendiri gitu. Nah, yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan suatu konsep itu lengkap, nggak boleh setengah-setengah. Kenapa? Jika suatu saat nanti siswa kita nih menjadi seorang guru, kan waktu dia belajar sama kita nih konsepnya hanya setengah gitu ya. Jadi pas dia mengajarkan siswanya nanti, dia akan mengajarkan konsep yang telah kita ajarkan gitu. Oleh karena itu timbullah generasi yang salah konsep. Kenapa? Karena gurunya tadi mengajarkannya itu hanya setengah konsepnya. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Jadi siswa itu nggak pure hanya belajar di sekolah, rajin-rajin lihat video-video yang faedah gitu. Jangan lihat-lihat video yang nggak berfaedah, lihatlah video yang mengandung suatu pembelajaran gitu. Nah, yang terakhir itu lebih menekankan pada proses belajar. Bagaimana sih belajar itu? Jadi kita harus menekankan nih kepada siswa, gimana sih belajar itu, proses belajar yang baik itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Khairani. Baik, saya Fitri Khairani Juwati ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Meita Herliana, yaitu tentang prinsip teori konstruktivistik. Secara garis besar, prinsip-prinsip teori konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, yang mana siswa tersebut termotivasi untuk belajar sendiri dan menjadi mandiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu menjadi perubahan konsep ilmiah, yang mana murid dapat berpartisipasi secara terus-menerus sehingga dapat mengubah cara pikirnya secara ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang mana guru membuat satu kelompok dan memberi saran sehingga murid dapat berpikir dan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, yaitu guru dapat mengatasi ide masalah dari siswanya. Mungkin sampai. Terima kasih Fitri Khairani Juwati. Saya Fika Napila akan melanjutkan materi tentang aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Apa-apa saja sih aplikasinya? Aplikasinya adalah untuk membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang bersifat fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih tegas. Maksudnya adalah siswa tidak harus mengikuti kurikulum yang berisi hanya fakta, tapi juga siswa tersebut dapat mengembangkan ide-idenya secara bebas untuk kepentingan pemahaman materi siswa tersebut. Kemudian menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide dan gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, dalam aplikasi ini tentunya harus dibantu oleh guru dari timbulnya ide-ide siswa atau gagasan. Kemudian guru mengumpulkan ide-ide tersebut, membuat kesimpulan, dijelaskan kepada siswa agar siswa tersebut memiliki pemahaman yang kuat akan materi yang diajarkan. Kemudian guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Guru, nah maksudnya ini guru mengajak siswa mengkaji pesan-pesan penting. Kemudian siswa juga dapat memberi sudut pandangnya dari sudut pandang orang lain tentang kebenaran untuk diambil kesimpulan
lalu dijadikan suatu pedoman untuk siswa tersebut. Kemudian guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Nah, guru dapat mengakui bahwa setiap usaha yang dilakukan siswa dapat diberi penilaian. Walaupun sukar dipahami, tapi siswa tersebut mendapatkan nilai dari hal yang tidak teratur atau tidak ditetapkan. Untuk mudah tidak dikelola, untuk siswa mendapatkan nilai dari segala hal yang ia perbuat jika itu positif. Hanya ini mungkin dari saya ucapkan terima kasih.